Shalom semuanya, selamat pagi. Terima kasih Pak Heri sudah membagikan renungannya. Yang saya dapati tadi adalah yang paling tegas adalah di Amsal 21 ayat 23 yang mengatakan siapa memelihara mulut dan lidahnya melihara diri daripada kesukaran. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Saya memiliki pengalaman ya di suatu kantor di mana bos saya itu dia sangat menjaga lidah bibirnya. Selalu perkataannya lemah lembut. Walaupun masalah tetap ada yang datang, tetapi dia melaluinya, saya melihat sendiri, dia melaluinya dengan tidak mengalami kesukaran. Dan ada satu bos lagi, mulutnya selalu memperkatakan perkataan-perkataan yang kasar. Dan saya melihat justru tidak ada masalah menjadi ada masalah. Dan selalu kesukaran terjadi. Dan bahkan sering terjadi kecelakaan-kecelakaan. Yang saudara kasih dalam Tuhan. Lidah bibir kita ini diciptakan Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan berdoa. Tadi kata Pak Heri. Ini adalah hal yang sangat penting. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan, sementara lidah bibir kita selalu menolak berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan adalah firman Tuhan itu sendiri. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jika setiap hari kita memperkatakan firman Tuhan, maka percayalah, seperti yang di Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, artinya memperkatakan firman Tuhan. Tetapi renungkanlah ini siang dan malam. Pagi-pagi kita telah mendengarkan renungan yang dibagikan oleh Pak Heri. Siang dan malam jangan lupa juga kita renungkan terus. Mari kita belajar bersama setiap hari untuk supaya kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Karena firman Tuhan mengajari kita kebaikan dan penuh dengan hati-hati menjalani hidup ini. Karena hidup ini ke depan penuh dengan banyak sekali jebakan-jebakan. Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, hidup tidak semakin baik. Oleh sebab itu kita harus menjaga. Yang paling mudah kita jaga, orang berkata hati kita harus tertuju pada Tuhan. Kita harus jaga hati kita, ya kan? Semua ngomongnya gampang. Tapi kalau tidak mulai dari omongan, tidak mulai dari mulut kita, bagaimana kita bisa menjaga hati? Karena lidah bibir kita mencerminkan hati kita. Mari saudara kasih dalam Tuhan, renungan ini sangat bagus. Mulai detik ini, mulai saat ini, kita perkatakan firman Tuhan setiap saat. Maka tidak bosan-bosannya kita harus baca Amsal ya. Hari ini tanggal 20, bacalah Amsal 20. Besok tanggal 21, bacalah Amsal 21. Terus nonstop. Karena Amsal itu memberikan kita hikmat dan memberikan kita kepintaran. Kalau dulu Amsal 1 ayat 7 bahasa Inggrisnya Fear of the Lord is the beginning of knowledge. Tetapi sekarang terjemahan barunya yang benar-benar dari bahasa Ibrani adalah Fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Jadi bukan hanya knowledge, tetapi hikmat. Hidup di dalam Tuhan, hikmat Tuhanlah yang kita perlukan. Saya selalu bilang, kalau ada hikmat, kenapa harus tunggu hikmah? Hikmah itu sudah jatuh, baru ambil hikmahnya. Jadi orang yang suka berkata, untung, untung tidak, dia udah sakit, dia bilang, untung tidak mati. Dia kesenggol bajai, dia bilang, untung tidak masuk got. Nah, itu hikmah. Tapi kalau orang yang penuh dengan hikmat, dia tidak akan kesenggol bajai karena dia lihat jalan. Bagi yang lari pagi, saya berikan hikmat. Kalau Pak Kianli, mungkin Pak Rudi juga suka lari pagi ya. Jalan pagi, lari pagi. Kalau lari pagi itu jangan searah dengan kendaraan ya, karena kita kalau lawan arah tidak ditilang polisi karena kita jalan kaki ya. Jadi kalau jalan kaki dan lari, saya selalu ingatkan untuk lawan arah supaya apa? Supaya kendaraan dari lawan arah kita bisa lihat. Kalau kita satu arah, kendaraannya di belakang menabrak kita ya kita nggak tahu apa-apa. Masa hidup kita pasrah? Nah, pakai hikmat. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungkan, bukan hanya renungkan, tapi perkatakan firman Tuhan.